Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok calon pebisnis akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional yang bersubjudul Pengaruh Perubahan Demografi terhadap perekonomian Indonesia. Anggota kelompok dari kelompok ini adalah M. Irsyad, Dimas, Fahri, Fadila, Fajar, dan Agil. Apa sih pengertian perubahan demografi? Demografi dividen atau bonus demografi adalah suatu kondisi yang digambarkan dengan banyaknya populasi usia produktif. Tidak hanya banyak, namun juga populasi yang mendominasi usia tidak produktif. Rentan usia produktif yang dimaksud berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun. Mengapa usia produktif penting? Pada masa usia tersebut, seseorang dianggap memiliki potensi terbaiknya untuk melakukan peranan yang penting dalam hidupnya. Salah satunya seperti bekerja. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tersebut dapat dimanfaatkan timbal baiknya besar untuk kemajuan ekonomi bangsa. Potensi dampak perubahan demografi, misalnya penurunan angka kelahiran, penurunan penduduk terhadap perekonomian Indonesia dalam 10 tahun ke depan, yaitu 1. Kemajuan ekonomi. Bonus demografi adalah kondisi ketika populasi usia produktif mampu mencukupi kehidupan mereka sendiri, bahkan menopang mereka yang tidak lagi produktif. 2. Peningkatan peluang tenaga kerja. Dengan adanya perubahan demografi, banyak bisnis akan membuka kandidat kompeten untuk mengisi posisi penting perusahaan. 3. Perkembangan sektor pemerintah di bidang lainnya. Tidak hanya menguntungkan sektor ekonomi, sejumlah bidang lainnya seperti pendidikan juga akan mengalami perkembangan dan peningkatan. Tantangan yang mungkin akan dihadapi yaitu 1. Jumlah pengangguran meningkat pada masa bonus demografi. 2. Peningkatan jumlah aging populasi. 3. Kualitas sumber daya manusia rendah. Perkembangan teknologi digital. 2. Perkembangan teknologi digital akan mengubah struktur pasar kerja Indonesia. Teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan digital marketing akan mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, angkatan kerja masa depan perlu memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun ke depan akan digambarkan sebagai berikut. 1. Pertumbuhan populasi dan demografi. Dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui peningkatan konsumsi domestik dan produktivitas tenaga kerja. 2. Infrastruktur. Investasi yang terus meningkat dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan energi. 3. Digitalisasi. Penetrasi teknologi digital yang lebih tepat dalam meningkatkan produktivitas. 4. Peningkatan investasi asing. Pembukaan sektor ekonomi yang lebih luas untuk investasi asing dapat mempercepat pertumbuhan melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja. 5. Peningkatan daya saing global. Reformasi struktural yang lebih lanjut, termasuk perbaikan dalam lingkungan bisnis dan regulasi, akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Inilah faktor resiko yang dapat menghambat tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut. 1. Ketergantungan pada komoditas. Ekonomi Indonesia yang masih sangat tergantung pada ekspor komoditas seperti minyak, gas, dan tambang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. 2. Ketidakpastian politik dan regulasi. Perubahan kebijakan yang tidak stabil atau tidak konsisten dapat mengganggu investasi dan mengurangi kepercayaan investor, menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 3. Ketidakstabilan keuangan global. Ketidakstabilan ekonomi global, termasuk gejolak di pasar keuangan internasional, dapat mempengaruhi investasi dan perdagangan Indonesia. Selanjutnya, dampak perubahan iklim terhadap perekonomian Indonesia. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Salah satu indikator perubahan iklim yaitu suhu dan curah hujan. Perubahan suhu dan pola hujan
dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman sehingga menyebabkan penurunannya produksi di sektor pertanian dan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, yaitu 1. UMKM merupakan sumber pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Mereka menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang dan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, UMKM juga berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Mereka seringkali lebih inovatif dan lebih responsif terhadap perubahan pasar dibandingkan dengan perusahaan besar, dan mereka seringkali menjadi sumber produk dan jasa baru dan unik. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam mengurangi ketegangan regional dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Ketiga, UMKM juga berperan penting dalam mempertahankan keragaman budaya dan tradisi lokal. Mereka seringkali mengambil kekayaan budaya lokal dan mengubahnya menjadi produk dan jasa yang dapat dijual di pasar global, sehingga membantu mempertahankan dan mempromosikan identitas lokal. Secara keseluruhan, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mereka menyediakan lapangan pekerjaan, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketegangan regional, meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah-daerah terpencil, dan mempertahankan keragaman budaya dan tradisi lokal. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yaitu 1. Kurangnya insentif. Kurangnya insentif seperti gaji dan manfaat dapat membuat sulit bagi pekerja untuk termotivasi dan berusaha untuk meningkatkan produktivitas mereka. 2. Kurangnya pelatihan dan pengembangan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan dapat membuat sulit bagi pekerja untuk memperoleh keterampilan baru dan tetap relevan di pasar kerja. 3. Kurangnya kesejahteraan pekerja. Kurangnya kesejahteraan pekerja seperti waktu libur dan fleksibilitas dalam pekerjaan dapat membuat sulit bagi pekerja untuk tetap termotivasi dan produktif. 4. Kurangnya inklusi. Kurangnya inklusi seperti diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau etnisitas dapat membuat sulit bagi pekerja untuk merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan produktivitas maksimal. 5. Kurangnya dukungan pemerintah. Kurangnya dukungan pemerintah seperti program pelatihan dan insentif dapat membuat sulit bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.